Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam merupakan salah satu agama yang terus mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia. Selain karena faktor kelahiran, banyak individu yang memilih untuk menjadi mualaf dan memeluk Islam atas dasar keyakinan dan pencarian spiritual mereka. Bahkan, di berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa, seperti Prancis dan Belgia, peningkatan jumlah mualaf cukup signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari Islam, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian dari umat Islam. Di negara kita Indonesia, agama Islam tambah berkembang atau sebaliknya, namun sebelum lanjut ke pembahasan selengkapnya, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Perkembangan Islam saat ini sangat pesat. Sampai-sampai kejayaan Islam menyebar ke berbagai daerah seantero dunia. Perkembangan umat Islam ini sudah terjadi di berbagai negara barat. Padahal, propaganda untuk menghancurkan Islam terus dilancarkan, termasuk yang tidak pernah henti adalah cap agama teror. Tapi ternyata, ini tidak menghapus citra Islam yang sudah baik, mengingat Islam memang mengajarkan perdamaian, bukan peperangan. Adapun beberapa perilaku teroris yang ada, yang dilakukan oleh orang Islam, bukan menunjukkan bahwa itu ajaran Islam, karena itu hanyalah oknum. Hal ini, terkadang memberikan dampak buruk pada Islam itu sendiri, dan harus ditanggulangi dengan secara serius. Jangan sampai gara-gara perbuatan sebagian orang Islam, lalu menjadikan citra yang buruk terhadap Islam. Di samping itu, cap teror pada Islam ini merupakan bagian dari propaganda para pembenci Islam, karena nyatanya perilaku pembantaian oleh Israel misalnya ke umat Islam, ternyata tidak dianggap sebagai perilaku teror, melainkan sebagai aksi balasan. Ini tentu tidak adil. Pada perkembangan Islam saat ini, umat Islam timbul kesadarannya tentang pentingnya ajaran Islam, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Sahabat HR Channel, meskipun kenyataannya seperti yang dibahas di atas, citra agama Islam tetap bersinar, dengan bukti banyaknya orang-orang yang mulai sadar, dan mau berpikir akan kebenaran agama Islam, hingga terus bertambah jumlah mualaf di berbagai belahan dunia. Sahabat beriman, berbicara tentang mualaf, secara bahasa, kata mualaf berasal dari bahasa Arab, yang berarti seseorang yang hatinya dilembutkan dan condong kepada Islam. Dalam konteks syariat, mualaf merujuk pada individu yang telah memilih untuk memeluk Islam, setelah sebelumnya menganut agama lain. Orang yang baru masuk Islam, seringkali membutuhkan dukungan sosial, dan bimbingan dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Oleh karena itu, peran masyarakat Muslim, terutama ulama dan tokoh agama, sangat penting dalam membantu mualaf beradaptasi dengan keyakinan barunya. Bagi umat Muslim, mengenal apa itu mualaf bukanlah hal yang asing. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang dulunya memeluk agama di luar Islam, kemudian memutuskan untuk mengubah keyakinannya dan memeluk Islam. Alasan mereka untuk menjadi seorang mualaf, umumnya karena mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, melalui berbagai cara yang berbeda-beda. Adapun perkembangan Islam, dan jumlah mualaf di dunia saat ini, terdapat sekitar 4.000 jenis agama yang dianut oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun, beberapa agama dengan penganut terbesar adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Islam sendiri merupakan agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen, dengan jumlah Muslim mencapai sekitar 2 miliar jiwa. Di beberapa negara Eropa, jumlah mualaf mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di Prancis, misalnya, terdapat sekitar 3 juta Muslim atau sekitar 4% dari total populasi. Dari jumlah ini, sekitar 50.000 merupakan mualaf, yang sebagian besar berasal dari kalangan imigran Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara itu, di Belgia pada tahun 2000, tercatat sekitar 30.000 penduduk Belgia memutuskan untuk menjadi mualaf. Saat ini, populasi Muslim di Belgia mencapai sekitar 2% dari total jumlah penduduk. Fenomena meningkatnya jumlah mualaf ini,
menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari Islam. Mereka yang akhirnya memeluk Islam, umumnya melalui perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup yang mendalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana perkembangan Islam di negara kita Indonesia ini? Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini, diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Adapun perkembangan Islam di negara kita Indonesia sangat pesat bila dilihat dari jumlah mualaf setiap tahunnya yang terus bertambah. Jumlah mualaf di Indonesia berkembang, terutama dalam 2 tahun terakhir. Tren hijrah dan kesadaran spiritual masyarakat menjadi beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah mualaf. Dikutip dari beberapa sumber, jumlah mualaf di Indonesia terus meningkat sejak 2003, menurut Mualaf Center Indonesia (MCI). Di Kalimantan Tengah, jumlah mualaf meningkat signifikan pada tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Mualaf Learning Center Muhammadiyah juga terus berkembang, dengan membimbing ribuan mualaf di seluruh Indonesia. Jumlah mualaf di beberapa provinsi di Indonesia mengalami variasi setiap tahunnya. Data yang dihimpun dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, di berbagai kabupaten atau kota, menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2023 sampai tahun 2024, terjadi pertumbuhan jumlah mualaf yang signifikan di berbagai daerah. Dengan total 3.339 orang, yang resmi masuk Islam dalam kurun waktu ini, angka tersebut mencerminkan antusiasme dan kesadaran spiritual masyarakat di wilayah ini. Kabupaten Sukamara dan Barito Timur mencatat angka mualaf tertinggi, sementara daerah lain juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Mualaf Learning Center Muhammadiyah terus berkembang. Dengan 15 titik pusat pembinaan, 82 dai pembina dan pendamping mualaf, serta 47 desa yang jadi lokasi sebaran binaan, kini sudah membimbing lebih dari 15.000 mualaf di seluruh Indonesia. Sahabat beriman, berikut jumlah lengkapnya di berbagai penjuru di Indonesia. Medan, Sumatera Barat. Pada 2024, Mualaf Center Medan mencatat sebanyak 155 orang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk Islam. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2023, hanya 125 mualaf. Dari total 155 orang, 73 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 82 perempuan. Sebagian besar berasal dari agama Kristen Protestan 119 orang, diikuti oleh Buddha 17 orang, Katolik 14 orang, Hindu 3 orang, dan 2 orang yang tidak memiliki agama. Selain warga lokal juga mendampingi 2 warga negara asing dari Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Karawang, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karawang melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2024, sebanyak 40 orang warga non-muslim masuk Islam, dan menjadi mualaf. Dengan 30 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Sebagian besar mualaf berada dalam rentang usia 40-60 tahun, tetapi masih ada yang berstatus pelajar SMP dan SMA. Terdapat WNA yang berasal dari Tiongkok, Korea, Thailand, Jepang, dan Hong Kong. Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, hingga Juli tahun 2024 tercatat mencapai 13 orang yang menjadi mualaf. Secara keseluruhan, setiap tahun terdapat puluhan orang yang masuk Islam. Pada 2023, tercatat dengan sebanyak 20 orang yang bersyahadat di kabupaten ini. Riau, Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru Riau, tercatat dengan sebanyak 97 orang, memutuskan untuk masuk agama Islam di tahun 2024, dengan 51 orang merupakan perempuan dan 46 laki-laki. Menurut Sekretaris Mualaf Center Masjid Agung An-Nur, Ustazah Afrah Hansa, para mualaf yang telah melakukan syahadat, tidak dibiarkan begitu saja, mereka mendapatkan bimbingan melalui program belajar di tahap awal, dengan baca tulis Al-Quran, fikih ibadah, dan tauhid secara rutin setiap pekan. Kalimantan Tengah.
Dalam periode tahun 2023 sampai tahun 2024, Kalimantan Tengah mencatat dengan sebanyak 3.304 orang masuk Islam. Data ini dihimpun dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di berbagai kabupaten atau kota, menunjukkan bahwa Kabupaten Sukamara dan Barito Timur dengan jumlah tertinggi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama apapun, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa orang lain untuk berpindah agama, karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Islam sendiri, tidak ada unsur paksaan dalam beragama, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa keimanan harus datang dari hati yang tulus dan bukan karena paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, seseorang yang memilih untuk menjadi mualaf, harus melakukannya atas dasar keyakinan yang kuat dan kemantapan hati dalam menerima ajaran Islam. Keputusan ini umumnya dilatar belakangi oleh pencarian spiritual, hidayah dari Allah Ta'ala, serta ketertarikan terhadap ajaran Islam. Seiring dengan pertumbuhan Islam di dunia, jumlah mualaf juga terus meningkat, termasuk di negara-negara barat. Sebagai bagian dari kebebasan beragama, keputusan untuk menjadi mualaf harus didasarkan pada keyakinan, dan tidak boleh ada unsur paksaan. Masyarakat Muslim memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan bagi para mualaf, agar mereka dapat menjalani kehidupan barunya dengan lebih mudah dan nyaman dalam Islam. Lewat pemahaman yang mendalam, seorang mualaf dapat menjalani keyakinannya dengan lebih mantap dan penuh keikhlasan. Sahabat HR Channel, sekian dulu pembahasan video kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, selaku manusia biasa kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.